Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Valeriana Suka, NIM 2019 310049. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang heteroskedastisitas. Yang pertama, pengertian heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan variasi dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat asumsi klasik pada regresi linier, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Pada analisis regresi heteroskedastisitas berarti situasi di mana keragaman variabel independen bervariasi pada data. Beberapa asumsi dalam model regresi yang terkait dengan heteroskedastisitas antara lain adalah residual memiliki nilai rata-rata 0, keragaman yang konstan, dan residual pada model tidak saling berhubungan, estimator bersifat blue. Jika asumsi ini dilanggar, maka prediksi model yang dibuat tidak dapat diandalkan. Faktor penyebab heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, error learning model. Yang kedua, perbaikan dalam pengumpulan data. Yang ketiga, kesalahan spesifikasi model. Uji pada kasus heteroskedastisitas. Metode pengujian yang bisa digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat scatter plot atau nilai prediksi independen z-spread dengan residual species. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu: yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak dapat pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut contohnya, dapat dilihat di slide. Dan hasil uji dengan menggunakan SPSS adalah dapat dilihat di slide. Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Yang kedua, Goldfeld Quantex. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data X berdasarkan nilai. Yang kedua, bagi data menjadi 2. Satu bagian memiliki nilai yang tertinggi, bagian lainnya memiliki nilai yang rendah. Sisihkan data pada nilai tengah. Yang ketiga, jalankan regresi untuk masing-masing data. Yang keempat, buatlah rasio residual sum of square atau error sum if squared dari regresi kedua terhadap regresi pertama untuk mendapatkan nilai F hitung. Yang kelima, lakukan uji F dengan menggunakan derajat kebahasaan N kurang D kurang 2K per 2, di mana N banyaknya observasi, D banyaknya data atau nilai observasi yang hilang, K banyak parameter yang diperkirakan. Yang berikut kriteria uji F jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada heteroskedastisitas. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada heteroskedastisitas. Berikut contohnya dapat dilihat di slide.
Kriteria uji yang kita tentukan adalah H0 adalah heterokedastisitas, H1 tidak ada heterokedastisitas. Berikut contohnya dapat dilihat di slide. Yang ketiga, uji Park. Langkah-langkah pengujian Park. Yang pertama, regresikan nilai absolut residual. Yang kedua, bila B signifikan beda dengan 0, maka persamaan memiliki masalah heterokedastisitas. Yang ketiga, pada multivariat, cobakan tiap-tiap variabel independen atau variabel dependen. Yang keempat, uji Glaser. Langkah-langkah pengujian: A. Regresikan nilai absolut EI pada X. EI sama dengan B0 tambah B1 kali XI tambah FI, atau EI sama dengan B0 tambah B1 kali SX tambah VI, atau EI sama dengan B0 tambah B1 kali 1 per XI tambah FI. B. Apabila T pada B1 signifikan, artinya ada heterokedastisitas pada multivaritas, cobakan tiap variabel independen atau variabel dependen. Yang kelima, uji White. Hasil uji Park bisa berbeda dengan uji Gold and Quant. Jika terjadi keraguan, maka sebaiknya digunakan uji White yang pada prinsipnya meregresi residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. Jika modelnya Y sama dengan F kali X, E, maka model White testnya adalah F sama dengan X kali X2, E. Jika modelnya Y sama dengan F kali X1, X2, E, maka model White test mempunyai dua kemungkinan, yaitu model no cross term, model cross term. Kriteria uji White adalah jika X2 tabel maka adalah heterokedastisitas.